Shalom semua. Shalom, saya kiranya kamu orang dapat mendengar suara saya. Jadi kamu orang tidak payah mau unmute diri masing-masing. Oke, kamu cukuplah setakat hai di sana daripada chat di ruang chat. Sementara kita tunggu saya punya slide masuk ke ruangan kamu orang. Jadi saya mau pimpin kamu orang dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Oke. Haleluya Bapa di surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk masa saat ini Tuhan, yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami bersekutu sekali lagi Tuhan di ruangan Zoom ini Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau yang memimpin acara kami pada malam ini Tuhan, Kau terus menyertai kami Bapa, Kau urapi mulut yang akan bercakap selepas ini nanti Bapa, biarlah firman yang disampaikan nanti Bapa dapat diberkati dan memberkati orang-orang yang mengikuti Zoom ini juga Bapa. Terima kasih Bapa di surga, pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Boleh minta slide saya? Oke, terima kasih brother. Oke, jadi saya hari ini akan berkongsi tentang pengalaman saya dan juga kesaksian yang saya akan bawakan kepada kamu orang semua melalui program-program pula Next Gen yang lepas. Jadi saya mau berkongsi ini, saya harap dapat menggalakkan semua rakan-rakan sekalian untuk kita sebagai peserta Next Gen ini terus semangat, terus berapi-api. Kalau kamu orang lihat di slide, situ adalah tajuk daripada sharing yang akan saya bawa adalah The Promise in the Pen. Jadi The Promise in the Pen ini adalah tajuk yang akan saya bawa. Jadi saya akan teruskan dengan sharing saya sebab saya hanya ada masa 10 minit saja. Jadi next slide. Oke. Boleh kamu orang buka ayat Yeremia 1 hingga 19. Saya akan terus dengan sharing saya. Terima kasih atas firman tersebut. Dan kalau kamu orang baca Yeremia 1 hingga 19, kamu orang boleh catat apa yang saya akan sampaikan mungkin. Oke, apa yang saya mau kongsikan di sini adalah pengalaman mission trip saya yang lepas, yaitu Next Gen pada tahun 2019. Saya harap melalui kesaksian ini, saya dapat kita saling sama menggalakkan antara satu sama lain, dan semestinya kamu orang ada setengah daripada kamu sudah mendengar kesaksian ini, tapi sharing yang secara singkat saja oleh Dato' Daniel. Tapi saya percaya kamu orang pada hari ini saya ingin sharing ini dengan kamu orang. Saya percaya apapun yang kita hadapi pada saat ini, pada masa ini, saya percaya Tuhan sudah pun mendahului segalanya. Amin. Saya percaya Tuhan kita sudah mendahului segalanya daripada kita pun. Kita tidak tahu dimanapun situasi kita sekarang. Ini berdasarkan kisah saya sendiri pada tahun lepas. Bagaimana saya sepatutnya saya pada tahun lepas ada merupakan semester terakhir saya sebagai seorang student degree, dan saya sangat waktu itu saya sangat stres, yaitu sekitar bulan 9 hingga bulan 12, sebab saya fokus saya cuma adalah tahun akhir saya sebagai seorang pelajar degree. Jadi selepas itu saya merasakan yang saya sangat bersedia untuk mission trip orang asli di tempat yang kami akan lakukan di suatu tempat lah. Oke. Jadi pada waktu itu saya merasakan fokus saya cumalah hanya untuk mission trip di orang asli, tapi bukan mission trip Next Gen. Sebab saya merasakan saya belum bersedia untuk itu. Tetapi pada waktu itu, bulan 9, Tuhan sudah pun mula membuka jalan dan Dia sudah mendahului segalanya, dan Dia sudah pun bekerja. Dan saya percaya waktu itu, bagaimana Tuhan telah membuka jalannya kepada kita semua untuk kita masuk ke satu sekolah ini, dan Tuhan telah pun memimpinnya. Dan pada waktu itu, saya cuma tidak berapa fokus tentang perkara itu, sebab saya merasakan saya tidak harus melihat benda itu dan mengambil serius tentang itu. Dan sebab saya percaya, saya kata pada Tuhan pada waktu itu, saya takut untuk terlampau banyak benda beban yang saya mau fikirkan pada waktu itu. Disebabkan saya juga merupakan pelajar final year. Tapi namun begitu, selepas habisnya bulan Januari pada tahun lepas, sekali lagi Tuhan katakan kepada saya, Melvin, kenapa kamu takut? Kenapa kamu macam tidak mahu menjawab panggilan yang saya sudah sediakan kepada engkau? Tapi Tuhan berkata kepada saya, Dia sememangnya sudah mendahului segalanya, dan Dia sudah memang menyediakan untuk kita pada waktu itu. Amin.
Dan kalau kita lihat kepada next slide, kita percaya bahwa Tuhan dia sudah membuka jalan bagi kita. Pada waktu itu sekitar bulan Februari, waktu itu kita sudah memilih siapakah tim leader yang akan memimpin tim. Pada waktu itu saya mengatakan yang saya tidak akan menjadi tim leader sebabkan saya merupakan pelajar. Waktu itu saya baru mendaftar sebagai seorang pelajar master di USM dan fokus saya pada waktu itu saya mengatakan diri kepada Tuhan, sekali lagi saya mereject Tuhan. Itu adalah satu keputusan yang sangat salah bagi saya sebab saya mengatakan pada Tuhan saya cuma mau berfokus kepada saya punya pembelajaran sebagai pelajar master dan saya mau serius dalam saya punya pembelajaran sekarang mulai saat ini. Jadi pada waktu itu untuk program Next Gen yang akan berlangsung pada bulan 6 pada waktu itu, saya merasakan orang yang paling layak untuk memimpin tim ke situ adalah Kalista. Okay. Saya telah mencadangkan nama Kalista dan saya bagi nombor telefon cikgu kepada Kalista supaya Kalista saja yang hubung dengan dia. Sedangkan Kalista tidak pernah kenal dengan cikgu dan saya sendiri cikgu itu cuma mengenal saya saja. Tapi pada waktu itu saya meletakkan orang lain yang menjadi ketua untuk memimpin, orang lain yang saya siapkan, yang saya suruh untuk jadi mempersiapkan diri sebagai team leader, tapi bukan saya. Tapi saya percaya waktu itu Tuhan juga dia tetap mengatakan kepada saya, kamu sebenarnya kamu takut akan di reject. Kamu takut untuk di reject. Kamu takut sekiranya kamu tidak diterima masuk ke sekolah itu. Sekiranya kamu tidak dapat masuk ke sekolah itu dan kamu tidak dapat mengkongsikan kasih yang telah saya berikan kepada kamu. Tapi jangan risau, dia kata, sebab saya sudah pun membuka jalan itu. Cuma kamu yang perlu taat, kamu yang perlu setia, dan kamu yang perlu menunggu masanya saja. Sebab saya sudah berjanji ini kepada kamu. Jadi waktu itu saya juga masih menahan saya punya perasaan sebab waktu itu Kalista dia menghubungi saya pada sekitar bulan Mac, di mana Kalista kata kita sudah tidak boleh masuk ke sini sebab sekolah ini tiada ISCF, tiada ICF yang boleh kita lawati dan juga satu-satunya sekolah yang tiada ICF. Jadi saya percaya bahwa waktu itu memang sudah tertutup jalan untuk kita pergi ke sana dan Kalista pada waktu itu kita punya kru, dia juga sudah tidak lagi memimpin untuk tim di bahagian sekolah itu dan dia dipindahkan ke sekolah yang lain sebagai tim leader sekolah lain. Jadi sekolah ini merupakan sekolah yang tergantung di situ sajalah, tiada orang yang akan lawati mereka. Tapi pada waktu itu Tuhan tetap kata kepada engkau, kalau engkau takut pada masa ini, macam manakah dengan orang yang sudah yang di sekolah itu yang belum lagi mengenal saya? Dari siapakah mereka dapat dengar kesaksian dan juga kasih itu? Jadi saya waktu itu ketika saya berdoa sekitar bulan 3 dan juga tahun lepas punya kesaksian waktu itu masih lagi diteruskan pada bulan 3. Tuhan tetap bekerja waktu itu. Waktu itu saya sangat stres dan juga Tuhan berkata pada saya waktu itu melalui penglihatan saya lah saya melihat yang saya sedang bersharing dan bersaksi di depan di depan semua orang pelajar di dalam dewan dan saya waktu itu sedang sharing tentang kasih Yesus waktu itu di sekolah itu, di dewan sekolah itu dengan pelajar yang sangat ramai dan cikgu-cikgu yang mengikuti mengikuti sharing pada hari itu. Okay? Dan saya percaya pada waktu itu yang Tuhan sememangnya yang ditegaskan sini bahwa dia memang sememangnya sudah membuka jalan kepada kita pada waktu itu dan itu yang menguatkan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh berputus asa ataupun tidak boleh memandang ringan apa yang Tuhan telah janjikan kepada kita. So apa yang dia janjikan kepada kita merupakan sememangnya dia akan laksanakan dan sememangnya dia akan buka untuk kita.
Oke, boleh tengok slide yang seterusnya. Seterusnya, oke, thank you. Bagi saya janji Tuhan adalah mujizat. Apa yang mujizat yang di sini berlaku adalah ketika pada bulan Mac dan juga April, saya mau sambung dengan kesaksian tadi, bagaimana Tuhan telah bekerja dengan saya pada waktu itu sangat bergumul dengan kajian saya, dan saya merasakan pada waktu itu saya sudah melupakan untuk pergi ke next gen, masalah keuangan saya, masalah pembelajaran saya, dengan kajian saya lagi. Pada waktu itu Brother Kelvin, kalau kamu orang kenal, dialah yang mengajak saya untuk saya pergi melawat sekolah di Sarawak waktu itu bulan April, dan saya mengatakan kepada Brother Kelvin yang saya tidak dapat mengikuti beliau untuk melawat ke sekolah-sekolah yang kita akan pergi, dan saya waktu itu sebenarnya telah pun menolak apa yang Tuhan telah katakan kepada saya. Saya sekali lagi menolak apa yang Tuhan katakan kepada saya. Sebab waktu itu sebenarnya saya agak free, sebab sebagai seorang pelajar master, saya ada masa free untuk buat tesis saja, untuk saya buat kajian saja, dan saya boleh pergi kemanapun kalau saya bawa tesis saya dan sebagainya. Tapi waktu itu yang saya lihat adalah Tuhan tetap setia dengan saya waktu itu. Dia tetap kata, yes Melvin, you are the one. Kamulah, saya mau sampaikan kepada kamu bahwa tiada apapun yang mustahil di dalam nama saya. Dan kalau kamu percaya dan kamu terus kamu ikut apa yang saya katakan, kamu akan melihat satu mujizatnya berlaku nanti, dan kamu akan takjub, kamu akan kamu akan terkejut dengan apa yang dia akan lakukan kepada kita, dia kata waktu itu. Jadi pada waktu bulan April, apa yang lagi menariknya yang Tuhan telah kerjakan, dia juga telah saya kongsikan di sinilah, sebab waktu itu Tuhan juga telah membuka jalan bagi saya sendiri, dan saya waktu itu saya mendapat beasiswa daripada Kerajaan Negeri Sarawak, dan waktu itu saya sangat lega sebab apa yang saya risau selama ini adalah keuangan, tapi Tuhan telah jawab kepada saya, jadi kamu jangan risau lagi, keuangan kamu sudah settle dan saya sudah selesaikan bahagian keuangan kamu, jadi sekarang kamu fokus kembali kepada kamu punya pelayanan, dia kata. Waktu itu saya sudah mendapat beasiswa saya, jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan waktu itu, sebab kerunsingan saya sebelum next gen adalah keuangan saya. Jadi Tuhan telah mempersiapkan, mencukupkan keuangan saya. Situ dia sudah bekerja dengan luar biasa bagi saya. Dan seterusnya, apa yang saya tetap masih runsingkan waktu itu adalah saya punya result saya yang akan saya duduki exam nanti, apa yang saya akan dapat pada bulan 7 nanti, yang saya sangat takut sebagai pelajar master sekiranya saya gagal, sebab saya sudah laburkan banyak keuangan dalam saya punya kajian dan juga kelas saya. Jadi itu yang saya juga takut. Tapi Tuhan tetap berkata kepada saya waktu itu, kamu jangan takut. Kamu imani saja apa setiap perkara yang kamu lakukan, kamu akan berjaya nanti, dia kata pada saya. Jadi waktu itu pada bulan itu saya terus macam biasa seperti orang lain yang biasa, dan saya percaya juga waktu itu yang bulan 5, waktu itu cikgu kontak saya kembali. Sekitar bulan 5 cikgu itu kontak saya kembali. Sedangkan saya selama ini sudah tidak lagi menghubungi cikgu itu, dan cikgu itu beritahu, Melvin, kamu dulu pernah ada seorang kawan kamu Kalista, dan saya mengatakan kamu tidak dapat masuk ke dalam sekolah kepada dia. Jadi pada masa ini saya sangat gembira dan sukacita memberitahu kamu, dia kata pada saya, sebab ICF sekolah kami telah diluluskan buat pertama kalinya dalam sejarah sekolah itu 20 tahun telah ditubuhkan, baru ada ICF yang diwujudkan di daftar dan rasminya, cikgu itu kata kepada saya. Waktu itu saya sangat terkejut sebab kami sudah tiada, sepatutnya saya kata pada waktu itu, kami sudah tiada apa-apa pun yang perlu kami lakukan untuk sekolah itu, dan tak perlu pun pergi ke sekolah itu. Tapi Tuhan, dia sudah buka jalan. Waktu itu dia kata kepada saya, cuba kamu hantar kepada saya surat untuk permohonan kamu masuk ke sekolah ini. Lepas tu saya katakan, saya takut, cikgu, sebab pemimpin di sekolah itu juga adalah bukan dari kalangan orang yang percaya, dan kebanyakan mereka memang bukan orang yang percaya. Cuma satu-satunya guru yang melayani di sekolah itu adalah
cikgu ini, yaitu Cikgu Pen. Jadi Cikgu Pen sajalah yang taat setia dalam berapa tahun dia mengajar di sekolah itu. Dan dia kata, coba sajalah kita beriman saja kepada Tuhan. Dia kata pada saya waktu itu, kamu hantar kepada saya akan kita doakan perkara ini. Dia kata pada saya. Waktu itu, coba kamu buka slide yang seterusnya. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Matius 10 ayat 16. Saya waktu itu saya mengatakan diri saya takut. Sebab di tengah-tengah saya situ, kalau saya hantar perkara memberi borang permohonan dan sebagainya kepada mereka, kemungkinan saya akan di-reject dengan mentah-mentah. Dan saya juga sangat takut. Saya kata, habislah saya lepas ni. Saya kata lebih baik saya fokus kepada sekolah-sekolah yang lain. Sebab ada 5 lagi sekolah yang lain di bahagian Seraman yang kami telah lawati. Dan saya sangat terkesan dengan apa yang Tuhan telah lakukan, apa yang mujizat Tuhan lakukan pada bulan Jun, bulan 6. Yes, bulan 6. Waktu itu Tuhan seolah-olah begitu nyata dan begitu mujizatnya begitu luar biasa berlaku. Apa yang saya lihat di situ, apa yang saya dengar, yang kita dapat lihat di situ adalah bagaimana seorang alumni kita, yaitu Cikgu Tera, dia merupakan pelajar USM dan juga alumni CLC, presiden kami. Dia merupakan cikgu juga, dan dia posting dia pertama kali dia adalah ditempatkan di sekolah itu. Tuhan sudah buka jalan begitu luar biasa untuk sekolah ini. Dan waktu itu Tera, waktu 1 minggu yang pertama dia datang ke sekolah itu sebagai cikgu, dia terus melayani di sana. Dan dialah yang banyak membantu Cikgu Pen untuk menguruskan ICF di situ. Sebab pengalaman Tera daripada CLC, dia telah guna pakai untuk dia melayani di sekolah itu, ICF itu. Dan pada waktu itu masih lagi kita punya surat penerimaan untuk kita pergi ke sekolah itu masih lagi belum diluluskan. Cikgu kata pada saya, mereka masih memproses itu, dan apa yang saya tahu ada beberapa isu dan masalah juga pada ketika itu, sebab dari kalangan pemimpin mereka, sekolah adalah dari kalangan orang yang bukan percaya. Jadi cikgu kata kemungkinan tidak dapat, tapi tidak mengapa. Kalau tidak dapat, kita buat di luar saja, cikgu kata. Namun pada masa itu, the next week, cikgu itu terus WhatsApp saya, dia call saya, dia beritahu, Melvin, kamu tahukah yang kamu boleh masuk selama tiga hari ke sekolah ini, dia kata dekat saya. Saya kata betul ke cikgu, tapi saya kata pada Tuhan waktu itu, kami mana ada tim untuk ke sekolah ini, kami tiada tim pun yang telah siap dipersiapkan ke sekolah ini. Tuhan kata kepada saya waktu itu, kamu jangan takut, sebab kalau kamu sudah memang siap dan ready untuk semua ini, siapapun yang akan melayani sekolah ini, ramai anak-anak di sini akan diberkati, dan ramai juga mereka akan menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Sebab apa yang saya percaya sebelum ini adalah, saya percaya bahwa Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Dia memberikan penglihatan itu kepada saya, walaupun saya waktu itu saya agak takut. Saya katakan saya tidak berani untuk memimpin, saya tidak boleh, saya tidak mampu, saya tidak yakin. Tapi Tuhan kata, apa yang saya telah perlihatkan kepada kamu, itulah janji saya kepada kamu. Dan janji itu adalah janji mujizat. Dan mujizat turun di sekolah itu, dan kami dapat melawat ke sekolah itu selama 3 hari. Puji Tuhan juga pada waktu itu kami ada bukan satu tim yang melayani di sekolah itu, bagi saya sangat diberkati, dan juga pelayanan ini bukan satu tim yang melayani di sekolah itu, tapi Tuhan panggil 2 tim untuk melayani di sekolah itu. Bukan satu tim, tapi 2 tim yang melayani pada 3 hari itu di sekolah itu. Begitu banyaklah kasih Tuhan yang begitu nyata dan luar biasalah ke atas sekolah ini. Sebab Tuhan berkata pada saya, pada waktu saya menerima firman Tuhan, saya sharing ini, sharing kesaksian ini, Tuhan berkata pada saya, kalau mereka bukan mereka yang buka jalan kepada kamu, tapi saya yang membuka jalan kepada kamu. Jadi waktu itu saya memang sangat diteguhkan dengan apa yang firman yang Tuhan telah
mengatakan kepada saya bahwa setiap daripada kita harus yakin dan harus percaya apa yang Tuhan mau pelakukan. Dan pastinya setiap promise Tuhan itu bukannya janji-janji manis ataupun janji-janji yang kita boleh katakan janji gula-gula, tapi janji Tuhan kita itu adalah janji yang penuh dengan mujizat. Walaupun kamu di dalam kesakitan, walaupun kamu dalam kekelaman, walaupun kamu di dalam kamu tidak mampu. Dan satu lagi saya perkongsikan di sini, last kali sebelum saya habiskan sharing saya, adalah saya ada sharing tadi sebentar tadi pasal saya punya keputusan result kan. Waktu itu saya sangat tertekan dengan keputusan result master saya, sehingga kan saya tidak mau menjawab panggilan Tuhan ini. Saya sangat takjub, saya sangat gembira untuk mengkongsikan kepada kamu apa yang Tuhan pelakukan ini kepada saya melalui 1 tahun yang lepas ini, dan sangat luar biasa. Puji Tuhan, waktu mission trip itu juga adalah waktu di mana kami di SMK Seraman, sekolah itu, waktu itu juga result keputusan master saya dapat. Waktu itu puji Tuhan saya mendapat semua A dalam saya punya subjek, dan juga saya dapat pointer yang puji Tuhan, puji Tuhan lah. Oke, pointer yang puji Tuhan, dan saya sangat mengatakan itu sangat luar biasa bagi Tuhan kita. Waktu saya di sekolah itu. Jadi waktu itu saya bersharing dan bersaksi di mana saya berdiri membawa altar call di semua di dewan itu. Puji Tuhan, itulah apa yang saya telah lihat. Saya telah lihat 1 tahun yang lepas. Itulah benda yang saya sudah lihat 1 tahun yang lepas. Saya berdiri di depan, saya memimpin pelajar untuk mereka menerima Tuhan. Haleluya, ada 130 waktu itu, saya kalau tak silap saya, semua pelajar di situ menerima Tuhan sebagai juru selamat. Sangat bersyukurlah untuk itu. Oke, last slide, tengok. Yes, oke. I'm surrender. Sekarang saya mau tanya kepada semua peserta Next Gen di sini yang sudah mendaftar. Saya mau tekankan di sini. I'm surrender ini adalah bermaksud, adakah kamu sendiri pada saat ini kamu mau surrender kepada siapa? Sama ada kamu surrender kepada diri kamu sendiri untuk kamu menyerahkanlah kepada perlawanan yang Tuhan telah sediakan kepada kamu, ataupun sama ada kamu surrender kepada Tuhan yang telah pun menyediakan janji-janjinya kepada kamu. Dan saya percaya setiap daripada kita yang sudah terpanggil di sini, next slide, saya percaya setiap daripada kita yang sudah dipanggil sini adalah orang yang sudah siap untuk dipakai oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita pakai orang yang sudah siap untuk Dia. When you say yes to Jesus, apapun yang dia lakukan kepada kamu, mujizat yang akan berlaku. Dan dia tidak berjanji apa-apa yang dia tidak menjanjikan kehidupan yang selalu sempurna buat kita, tapi dia menjanjikan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita. Amin. Oke, itu saja perkongsian saya pada saat ini. Saya tidak mempunyai masa yang sangat lama, sebab selepas ini kita akan mendengarkan kesaksian dan sharing sambungan dia daripada Kalista. Terima kasih. Semoga diberkati.